Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Armayati Marsanda dengan NPM 2359201076. Di video kali ini saya akan mendemokrasikan proses pengolahan data atau data mining menggunakan aplikasi RiverMiner. Studi kasus yang akan kita bahas yaitu menggunakan dataset crop recommendation. Tujuan utamanya adalah mencari tahu algoritma yang paling akurat dalam memprediksi jenis tanaman yang tepat untuk ditanam berdasarkan kandungan tanah seperti nitrogen, fosfor, kalium, serta kondisi iklim. Kita akan menguji dan mengadu performa 3 algoritma klasifikasi sekaligus, yaitu Decision Tree, X-nearest Neighbor, dan Naive Bayes. Nanti kita akan membuktikan secara data siapa yang memiliki sektor akurasi tertinggi. Sebelum melangkah ke teknis pengerjaan, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Bunga Armayati Marsanda dengan NPM 2359201076. Baik, langsung saja kita akan masuk ke langkah-langkah pengerjaan. Sesi pertama yaitu klasifikasi. Langkah pertama, hal yang paling dasar adalah memasukkan datanya terlebih dahulu. Teman-teman bisa klik tombol import data, pilih My Computer, lalu pilih file CSV bernama crop recommendation di penyimpanan komputer kalian. Ikuti saja langkah next sampai selesai dan pastikan tersimpan di local representation agar mudah kita akses. Selanjutnya, setelah data masuk, kita pindah ke halaman design. Langkah kedua, kita tarik atau drag dataset crop recommendation yang baru akan kita import tadi dari panel repository ke layar kerja utama operator. Ini berfungsi memanggil dataset data mentah agar siap kita olah. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu kita membutuhkan operator bernama normalis. Cari di panel operator, lalu tarik dan sambungkan dengan dataset tadi. Kenapa harus dinormalisasikan? Karena di data pertanian ini satuan angka antara benda jauh ada temperatur yang angkanya puluhan. Tapi ada rainfall atau curah hujan yang angkanya ratusan. Kita perlu menyamakan skala agar model algoritma kita nanti objektif dan tidak bias. Selanjutnya, kita ke langkah yang keempat. Selanjutnya kita memakai operator dataset roll, sambungkan output normalis ke input saat rolls. Di sini kita harus mendefinisikan tujuan prediksi kita di bagian parameter, ubah atribut dengan name menjadi label karena ini adalah kolom nama tanaman, dan ganti target role-nya menjadi label. Ingat, ini adalah langkah krusial agar RiverMiner tahu kolom mana yang harus diprediksi. Selanjutnya, langkah kelima, karena kita ingin membandingkan 3 algoritma sekaligus agar efisien, kita butuh operator nupli. Sambungkan output dari dataset ke input nupli. Operator ini akan mencegah aliran data kita menjadi 3 salinan yang identik. Jadi kita akan memproses decision tree, KNN, dan naive Bayes secara bersamaan. Selanjutnya masuk ke langkah ke-6. Ini adalah inti dari pengujian model. Silakan teman-teman tarik 3 buah operator cross validation ke arah layar kerja. Lalu sambungkan masing-masing output dari nupli ke input cross validation tersebut. Kita akan setting isinya satu persatu. Kita mulai dari algoritma pertama. Klik 2 kali pada operator cross
validation yang paling atas di panel kiri atau bagian training. Masukkan operator apply model dan performance, lalu sambungkan semua kabelnya secara berurutan. Kalau sudah, kita kembali ke proses utama atau main proses. Sekarang ke cross validation yang kedua. Caranya yaitu sama persis, klik 2 kali. Bedanya di bagian training kita masukkan operator KNN. Untuk bagian testingnya kita tetap sama menggunakan apply model dan performance. Pastikan semua port tersambung rapi. Terakhir untuk cross validation ketiga, klik 2 kali. Lalu bagian training kita ganti algoritma menggunakan naive Bayes. Bagian testingnya jangan lupa disamakan juga seperti sebelumnya. Langkah ketujuh, kita finalisasi rangkaiannya. Sambungkan port, performance atau per dari 3 cross validation tadi ke port trace. Di sebelah kanan layar, pastikan tiga-tiganya terhubung agar hasilnya muncul semua. Lalu klik tombol run atau ikon segitiga biru di atas untuk memproses datanya. Oke. Proses komputasi sudah selesai dan hasilnya sudah keluar di tab Result. Sekarang mari kita bandingkan akuransi dengan objektif. Pertama yang kita lihat adalah algoritma Decision Tree. Akurasinya berada di angka 96,59%. Cukup tinggi, tetapi kita harus lihat juga yang lain. Yang kedua, kita cek KNN, ternyata lebih tinggi, yaitu mencapai 98,27%. Dan yang terakhir, mari kita lihat naive Bayes, ternyata nyaris sempurna. Akurasinya menembus angka 99,50%. Jadi kesimpulannya sangat jelas. Berdasarkan percobaan kita menggunakan dataset crop recommendation ini, naive Bayes adalah algoritma terbaik dan paling pintar. Ia berhasil mengalahkan Decision Tree dan KNN dalam memprediksi jenis tanaman yang tepat. Selanjutnya kita mencoba teknik closing atau pengelompokan data tanpa tabel. Dataset yang kita gunakan masih sama, namun tujuannya berbeda. Kita ingin mengelompokkan ribuan data kondisi tanah menjadi 3 klaster karakteristik yang mirip menggunakan algoritma K-means. Langsung saja kita mulai ke langkah-langkah pengerjaannya. Langkah pertama, kita mulai dari awal, dari layar kerja yang kosong atau proses baru. Tarik dataset crop recommendation dari prediction ke layar kerja kita. Di sini kita menggunakan operator retrieve untuk memanggil datanya. Langkah kedua, kita menggunakan operator selection attribute. Ini opsional, tapi sangat disarankan karena kita ingin mengelompokkan berdasarkan karakteristik fisik, tanah, dan cuaca. Kita sebaiknya membuang kolom label atau nama tanaman agar murni berdasarkan angka. Di parameter pilih subset dan masukkan semua kolom kecuali label. Langkah ketiga, hukumnya wajib. Kalau pakai K-means, yaitu menambahkan operator normalis seperti yang saya jelaskan tadi. Fitur seperti curah hujan punya angka ratusan yang bisa mendominasi perhitungan jarak. Jadi kita harus setarakan skala dulu dengan operator ini. Langkah keempat, ini langkah utamanya. Cari operator bernama cluster atau K-means.
lalu sambungkan dengan output normalis tadi. Perhatikan di bagian panel parameter sebelah kanan. Di situ ada parameter K. Karena target kita ingin membagi dataset menjadi 3 kelompok karakteristik tanah, maka angka K-nya kita ganti menjadi 3. Biar parameter lainnya defaults. Langkah kelima yaitu langkah terakhir sebelum eksekusi, sambungkan output cluster model ke Fortress di sebelah kanan. Jangan lupa sambungkan juga Vortex ke Fortress. Kalau ingin melihat datasetnya detail yang sudah terlabel cluster, jika sudah langsung klik tombol Runs. Oke, prosesnya sudah selesai. Sekarang repeat miner sudah menjadi 2200 data pertanian. Kita menjadi 3 klaster besar. Bisa dilihat dari klaster model. Klaster 0, ini kelompok yang cukup besar berisi 1216 data. Karena karakteristiknya cenderung memiliki kelembapan dan curah hujan yang modern. Klaster 1, ini adalah kelompok terbesar dengan 784 data. Kalau kita cek Kenstroin-nya, kelompok ini memiliki curah hujan dan kelembapan yang sangat tinggi, serta kandungan nitrogen yang tinggi. Klaster 2 ini adalah paling unik dan sedikit, hanya 200 data. Kelompok ini memiliki kandungan fosfor atau V dan kalium yang sangat ekstrim tingginya dibanding kelompok lain. Dengan teknik ini, kita akan memetakan tanah pertanian antara yang punya kemiripan karakteristik tanpa harus mengecek satu persatu secara manual. Nah, demikian video tutorial analisis klasifikasi dan cluster menggunakan repeat miner. Semoga penjelasan saya tadi bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih sudah banyak menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.